Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yasaluni hadis ahadun awal minka lima ra'aitu min hirsika al hadis al as'adun nasi bi syafaati yawm al qiyamah man qala la hadirin yang dimuliakan Allah, khususnya ayahanda kita yang muliakan Fadilatul Sayyid Al-Walid Al-Habib Sofyan Al-Syaiban
فضيلة السيد الوالد العلي مصطفى العطاس متعنا الله بهما، فضيلة السيد الحبيب علي البار متعنا الله به، فضيلة السيد الحبيب عبد الرحمن الحبشي متعنا الله به، guru kita fadilatul Sayyid Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Abbas ma'anallah bih, dan juga fadilatul Sayyid teman seperjuangan saya insyaallah dunia dan akhirat fadilatul Sayyid Al-Habib Ali bin Ali Ba'agil ma'anallah bih, dan juga fadilatul Sayyid Al-Habib Hisham Al-Musawar, fadilatul Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Musawar, dan juga Kiai Haji Salam Ustaz Dada, para tamu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim, walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-munasabatil 'azimah, walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal syahril 'azim wa fi hadhihi al-layalil 'azim. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha melimpahkan keberkahan. Keberkahan adalah anugerah yang kemuliaannya dilipat gandakan, zahir ataupun batin. Maka di bulan Rajab ini keberkahan dilimpahkan seluas-luasnya oleh Allah. Malam-malam doa, malam-malam zikir, malam-malam munajat. Di bulan Rajab salah satu dari bulan haram, dilimpahkan keberkahan kepada hamba-hamba Allah zahiran wa batinan, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Sedemikian banyak doa-doa yang dikabulkan oleh Allah di bulan ini, sedemikian banyak musibah yang disingkirkan Allah di bulan ini lebih dari bulan lainnya, sedemikian banyak kesulitan disingkirkan Allah di bulan ini, pertolongan Allah turun dan limpahan anugerah dicurahkan. Maka perbanyaklah sangka baik kepada Yang Maha Dermawan, karena syukur dan sangka baikmu membuka anugerah yang lebih besar darinya. Allah telah bersumpah dengan sumpah luhur dalam kalimatnya bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah lipat gandakan kenikmatannya. La in syakartum la'azidannakum wa in syakartum la'azidannakum wa in kafartum min 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, kulimpah ruahkan lebih lagi dari yang telah kuberi. Barang siapa yang kufur, maka siksa ku pedih dunia dan akhirat. Hadirin hadirat, maka dekatlah kepada yang maha memiliki dunia dan akhirat, maha menjauhkan segala apa yang kita risaukan, karena Dia Allah siap memberikan itu semua bagi yang dikehendakinya. Maka ketuklah dan mohonlah di gerbang kedermawanan Allah. Kasih sayangnya pasti diberikan kepada hamba-hambanya yang meminta. Jika mereka mendapat kesulitan di dunia, sungguh kesulitannya akan dipersempit dan diperkecil. Segera dibukakan bagi mereka kemudahan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian Allah melimpahkan keberkahan kepada umat Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajabina, wa barik lana fi Sya'banina, wa balighna Ramadan. Ya Allah, limpahi kami keberkahan di bulan Rajab ini, limpahi kami keberkahan di bulan Sya'ban yang akan datang, limpahi kami kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan yang akan datang. Wahai pemilik Rajab, pemilik Sya'ban, pemilik Ramadan, Kaulah yang maha melimpahkan
anugerah besar melebihi dari bulan-bulan lainnya di bulan-bulan ini, maka sertakan nama kami semua di antara yang mendapatkan anugerah besar zahiran wa batinan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Teruskan gelombang rahmat-Mu dan anugerah semakin besar zahir dan batin, hissiyah wal ma'nawiyah ya Allah. Nama yang teragung dan memulai segenap nama yang memulai segala keluhuran, nama yang maha berhak memberikan segala kebahagiaan, yang maha membatasi atau maha tidak membatasinya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala yu'ti wa la yubali, maha mampu memberi tanpa peduli. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yaghfir wa la yubali, yarham wa la yubali, ya'ti wa la yubali, maha mampu memberi tanpa memperdulikannya lagi, maha mampu mengampuni tanpa mempertanyakannya lagi, maha mampu mengangkat derajat tanpa memperdulikan hambanya itu. Maka ia pendosa besar jika Allah ingin mengangkat derajatnya, berubah ia menjadi orang yang sangat mulia, sebagaimana firman-Nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali mereka-mereka yang kembali beriman, beramal saleh, mentaba, yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihan, dan beramal dengan amal-amal yang saleh. Wa ulaika, mereka itulah yang bertobat, yang beriman, yang beramal saleh, meninggalkan kehinaannya menuju keluhuran, meninggalkan hal-hal dosa-dosa semampunya, lalu menuju hal yang lebih luhur, dan mohon pengampunan dari dosa yang masih dia berbuat belum mampu ia tinggalkan. Mereka yang bertobat, yang beriman, yang beramal saleh, kata Allah, mereka itu Allah ganti seluruh dosanya berubah menjadi pahala. Adakah yang lebih dermawan dari Allah kesalahan berubah menjadi pahala? La ilaha illallah. Kuatkan makna la ilaha illallah di hatimu, karena tidak ada yang bisa membuat kesalahan, kejahatan, keburukan, kehinaan berubah menjadi pahala. Allah. Mereka yang bertobat, beriman, beramal saleh, Allah ganti seluruh dosanya berubah menjadi pahala. Hadirin hadirat, adakah yang lebih dermawan darinya? Mereka yang lebih kasih sayang darinya? Maka ketika Allah bertanya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang membuat kau tertipu dari Tuhanmu yang Maha Pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptamu dari tiada lalu menjadikan tubuhmu dan menciptamu ini, tidak ada yang lebih dermawan darinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita rahasia kemuliaan Rajab, kemuliaan Sya'ban, kemuliaan Ramadan, rahasia setiap malam, rahasia setiap siang yang terpendam padanya rahasia keluhuran Allah yang tidak kita ketahui. Allah limpahkan kepada kita Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada saja orang yang tidak tahu apa-apa diberi, pengemis, atau orang yang tidak minta-minta, fuqara lewat di jalan, atau ada orang yang kasihan padanya orang memberinya, dia tidak meminta atau dia tidak tahu akan diberi. Demikian kita meminta keadaan kita dari Allah. Rabbi tasaddaqna ila fuqara'ina wa anta ahaqqu bitasadduq ilaina fatasaddaq ilaina. Wahai Allah, kami bersedekah kepada dengan semampu kami apa adanya di dunia. Kau lebih berhak bersedekah karena kami semua adalah miskin di hadapan-Mu, maka sedekahlah pada kami dengan anugerah zahir dan batin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis luhur ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
menjelaskan kepada Abu Hurairah, "Aku tahu wahai Abu Hurairah, tidak ada yang menanyakan hadis ini selain kau." Karena Abu Hurairah selalu banyak duduk dengan Nabi SAW. Kalau sahabat yang lain banyakkan sebagian besar bekerja, kerja Ansor, kerja Muhajirin, kerja. Tapi Abu Hurairah ini tidak kerja, duduk di rumahnya Rasul bersama Ahlu Sufah untuk pelajari hadis, lalu yang mengajarkan kepada mereka yang sibuk. Saat ada waktu datang ke Abu Hurairah, tanya ada ayat apa yang turun, baru turun, ada hadis apa dari Nabi, ada ucapan apa. Karena Abu Hurairah duduk selalu bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul berkata, "Kau yang bertanya hadis ini." Lalu beliau bersabda, "As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sahibul Mi'raj, Sahibul Isra, Sahibul Quran, Sahibul Makkah, Sahibul Qiblah, Sahibul Madinah, Sahibul Syafa'ah, Sayyidina Muhammad." Yang paling bahagia dan beruntung mendapatkan syafaatku di hari kiamat, yang mengucap la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, yang mengucap tiada Tuhan selain Allah ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. Dan itu orang itu yang paling bahagia mendapatkan syafaat. Dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, di dalam Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari, bahwa hadis ini memberikan penekanan. Semakin kita tekankan makna, beliau mengatakan di awal bahwa al-murad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maknanya bukan la ilaha illallah saja hadis ini. Maksudnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan la ilaha illallah saja. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar. Tapi ikhtisaran sebagai peringkas, Rasul memberikan kalimat hanya la ilaha illallah saja. Tapi yang dimaksud kata Imam Ibn Hajar adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan di dalam Fathul Bari. Lalu beliau menjelaskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ini, semakin dalam kita mendalami makna la ilaha illallah, maka semakin cepat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena seluruh ibadah, seluruh hakikat ibadah tiada gunanya tanpa la ilaha illallah. Kunci pembuka awalnya la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah sesuatu awalnya iman yang ada awalnya dan tidak ada pernah akhir. Terus mencapai rahasia keluarnya, makin dia melakukan sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya, semua hakikatnya adalah ia dalam keadaan Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Ibn Hajar menjelaskan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yashfa' lil kufar, yashfa' lil munafiq, yashfa' lil mudhnibin, yashfa' lis salihin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat pada orang-orang yang non-muslim pun beliau memberikan syafaat. Dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar seperti Abu Talib yang sebagian orang mengatakan wafat dalam keadaan di luar Islam, disyafaati oleh Nabi riwayat Sahih Bukhari. Abu Talib berada di dalam jurang neraka, tapi disyafaati sampai ia berada di hanya pinggirnya neraka saja, akan mendapatkan syafaat lagi insyaallah di yaumul qiyamah. Karena Abu Talib dijelaskan wafat dalam keadaan Islam namun tidak mau mengucap la ilaha illallah, bukan karena ia ingkar terhadap la ilaha illallah, tapi karena ia takut kalau mengucap la ilaha illallah Rasul akan semakin dipersulit oleh kufar Quraisy saat itu. Maka beliau tidak mengucapnya. Tidak mengucap la ilaha illallah padahal sudah diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dosa yang sangat besar, dan menolak perintah Rasul bisa sampai kepada kekufuran. Inilah dosanya Abu Talib, namun disyafaati oleh Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan Rasul mensyafaati juga para orang-orang berdosa. Ada yang sudah masuk ke dalam neraka, disyafaat dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang akan masuk neraka, disyafaati tidak masuk neraka. Ini kalau dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari mensyarahkan hadis ini. Dan ada juga beliau menjelaskan yang sudah layak masuk neraka batal masuk neraka dengan syafaat Nabi Muhammad. Ada
Ada juga yang memang sudah tidak masuk neraka, tapi hisabnya lama, dipermudah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisabnya jadi mudah. Ada juga yang harus dihisab, disyafaati oleh Nabi supaya tidak mudah dihisab, langsung masuk ke dalam surganya Allah. Ada yang masuk ke surga disyafaati oleh Nabi supaya lebih tinggi derajatnya lagi di surga. Sahibus syafa'ah Sayyidina Muhammad. Diriwayatkan dalam riwayat yang ketiga, ketika malam Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Allah. Allah berkata, berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, limanis samawat?" Wahai Muhammad, langit itu milik siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, milikmu wahai Allah. Lalu Allah menjawab lagi, limanil ardh? Bumi milik siapa? Nabi menjawab, milikmu wahai Allah. Lalu Allah bertanya lagi, wa anta liman ya Muhammad? Kau milik siapa wahai Muhammad? Nabi menjawab, milikmu wahai Allah. Allah bertanya lagi, wa ana liman ya Muhammad? Aku milik siapa wahai Muhammad? Nabi Muhammad tidak menjawab. Beliau hanya menunduk. Maka Allah menjawab, aku milik orang yang bersalawat kepada Muhammad. Beruntung hamba-hamba umat Nabi Muhammad yang bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku milik siapa wahai Muhammad? Dari Muhammad dia Allah jawab, milik hamba-hambaku dari umatmu yang bersalawat kepada aku ya Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, ketahuilah sungguh Allah dan para malaikat melimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang yang beriman, perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi dengan seindah-indah salawat dan salam. Makanya kita berbeda, majlis salawat makin hari makin banyak, makin besar. Amin Allahumma amin. Di Jakarta gelombang makin dahsyat, di luar kota makin dahsyat, di luar negeri makin dahsyat. Sekarang Singapura lagi bergelombang dengan semangat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, na'udzubillah dari kelompok yang selalu membid'ahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Kelompok ini semoga diberi hidayah oleh Allah. Jangan sampai tidak terjebak lagi dengan kelompok ini, apalagi dipimpin oleh orang-orang dari kelompok ini. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak mau dipimpin kecuali oleh orang-orang yang memuliakan Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam Rabu yang akan datang bukan malam Rabu ini, hari ulang tahun DKI 484 tahun kali ini dirayakan dengan maulid dan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Lalu dengan zikir ya Allah 1000 kali, semoga melimpahkan kemakmuran bagi Jakarta dan seluruh orang muslimin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kembali ke hadis, maka mengucap la ilaha illallah ini adalah, maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam bab lainnya, oleh ada yusannu tikraru. Oleh sebab itu disunahkan untuk memperbanyak mengucap la ilaha illallah ini. Beda dengan kelompok sebelah yang selalu membid'ahkan orang mengucap la ilaha illallah. Orang mengucap tahlil dibilang bid'ah. Allah sudah firmankan, wa innahum idza qala la ilaha illa yuqalu la ilaha illallah istakbirun. Kalau dibilang la ilaha illallah di hadapannya mereka sombong menolak ucapan itu. Enggak mau kalimat la ilaha illallah diperbanyak. Semoga Allah limpahi hidayah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Jakarta ini semoga kota orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lelah kita salawat jauh-jauh ya.
dapat hidayah duduk Jakarta, nggak dapat hidayah jauh-jauh dia masuk hutan-hutan dalam mandi gajah gitu. Serius, jangan tahu. Tapi ini nakhiratnya udah maaf canda ya. Semoga dapat hidayah. Hutan-hutan dalam pedalaman semuanya dapat hidayah. Hadirin hadirat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah orang yang sangat bakti pada ibunya. Riwayat hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwa ketika Abu Hurairah ini datang kepada Rasul dengan air mata tangis, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Hurairah menangis. Apa yang buatnya menangis? Dia berkata, ya Rasulullah, aku selalu mengajak ibuku masuk Islam, dia tidak mau. Hari ini dia mengucapkan kalimat yang sangat menyakitkan hati, memburukkan namamu ya Rasulullah. Sakit hatiku mendengarnya. Maka doakanlah ibuku supaya masuk Islam. Rasulullah mengangkat kedua tangannya, Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Maka ya Allah beri hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang. Belum sampai rumah dia dengar suara air. Lalu kata ibunya, jangan masuk dulu. Abu Hurairah diam. Lalu dia lihat ibunya mandi, pakai pakaian yang rapat, memakai jilbabnya. Masuk Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nangis Abu Hurairah. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibuku masuk Islam di tanganku. Aku pulang, dia sudah sedang mandi, pakai pakaian, pakai jilbab, lalu mengucap syahadat. Doa Sayyidina Muhammad. Dari sini kita memahami, jangan sampai terjebak pemahaman inna akramakum innallaha yatqakum saja. Semua manusia itu yang di sisi Allah paling mulia itu adalah tergantung takwanya. Bukan hanya itu. Ada orang mulia di sisi Allah bukan karena takwanya, tapi karena doa orang lain. Seperti ibunya Abu Hurairah, kafir musyrik yang mencaci maki Rasul, tapi karena didoakan oleh Sayyidina Muhammad SAW berubah menjadi mukminah salehah. Hidayah bukan darinya, dia mencaci Nabi, tapi didoakan oleh Rasul, Allah kabulkan. Kita lihat di dalam surat Al-Kahfi. Wa amal ulam pakana adwawa umumini fakhashina ayyuhitahu radhiyana wa kufra. Ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir membunuh anak kecil tanpa dosa, maka Nabi Musa mengeluh, kenapa kau bunuh anak kecil tanpa dosa? Nabi Khidir berkata, sudah katakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak akan bisa sabar kalau ikut aku, kata Nabi Khidir alaihissalam. Sudah, kata Musa, lupakan, maafkan, jalan lagi. Enggak lama ada tempat yang mereka tidak mau dijamu. Datang mereka minta dijamu, tidak mau dijamu di kampung itu. Nabi Khidir mendirikan tembok, suatu tembok rumah. Nabi Musa, kalau kau mau dirikan saja ini temboknya, ambil aja para kuli atau para pembangun. Orang lain yang bangun bayar aja, kenapa repot kita yang bangun rumah yang runtuh? Kalau isi itu letakkan alaihi ajran. Maka berkata Rasulullah, hadza firaq baini wa bainik. Ini perpisahan antara aku dan kalian. 3 kali kau sudah terus bertanya atas apa yang ku perbuat. Sekarang kukatakan apa sebab aku berbuat seperti ini. Yang pertama, Nabi Khidir membolongi kapal, padahal orang itu sudah mengangkatnya dengan baik, membawanya di kapalnya dibolongi, cuma Nabi Khidir dirusak, tenggelam. Kenapa ditenggelamkan? Sekarang Nabi Khidir menjawab, kenapa aku tenggelamkan kapal itu? Karena kapal itu milik orang baik. Di depannya ada perampok dan penguasa yang ingin merampok semua kapal-kapal yang ada. Kapal ditenggelamkan karena membawa harta, supaya hartanya tetap terjaga. Kalau seandainya tidak tenggelam, dirampok, makanya ditenggelamkan. Tapi terjaga hartanya. Karena apa? Hartanya tidak rusak dengan tenggelam. Karena hartanya berupa emas, hartanya berupa perak, tidak rusak karena masih di pinggir pantai, tidak terlalu jauh daripada pesisir pantai. Bisa diambil lagi yang punya, selamat hartanya, orang lain dirampokin. Sedang mengenai anak, wa amal ulam pakana bawahu mu'minin.
Amma bawa wa amal gulam fakana bawa mu'minin fakhashina ayyuhitahum tughirna wa kufra. Anak itu bakal besar, bakal menjadi jahat. Allah ingin gantikan dengan anak yang lebih baik, hanya membunuh. Tapi kita lihat, amal gulam fakana bawa mu'minin, ayah ibunya orang yang beriman, maksud orang yang saleh. Berarti kan anak ini dibunuh, anak ini akan muncul anak yang lebih baik. Munculnya anak yang lebih baik itu bukan sebab anak itu yang saleh, ayah ibunya yang saleh. Peristiwa yang ketiga, aku dirikan tembok yang runtuh. Kenapa? Karena di dalamnya terpendam harta karun milik anak yatim. Wa kana abuhuma shalihan. Ayah ibunya udah meninggal, tapi orang soleh, Allah jaga itu harta. Di dalam riwayat dijelaskan di dalam kutub tafsir itu keturunan yang ketujuh. Dari nenek moyangnya yang ketujuh, baru harta yang terpendam itu dibuka oleh Allah. Kenapa? Ayah ibunya soleh. Dua orang soleh, suami istri soleh, memendam hartanya. Wahai Allah, titip harta karun saya pendam untuk keturunan kami. Kalau miskin, keturunannya gak miskin, makmur. Kedua, ketiga, keempat, yang ketujuh susah, yatim, dijaga oleh Nabi Khidir. Karena Allah mengeluarkan, wa yastakhrijaka minhuma, akan dikeluarkan nanti kalau mereka mulai dewasa. Allah jaga karena ayah bundanya soleh, bukan karena anak yatim, karena ayah bundanya saleh. Jadi hidayah bisa sebab ketakwaan kita, bisa ketakwaan orang lain dan doa orang lain, bisa karena doa anak terhadap ayah ibunya seperti Abu Hurairah, bisa karena orang tuanya yang mendoakan anaknya seperti ini. Wa kana abuhuma shalihan wa kana amal gulam wa kana abawahu mu'minin. Ayah bundanya yang beriman, anaknya dapat berbagai. Jadi kemuliaan itu bisa dari mana saja, yang jelas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia kemuliaan di dalam kehidupan kita yang mesti kita pikirkan. Hati-hati di dalam melewati kehidupan kita, jangan jauh dari para salihin, apalagi memusuhi para salihin, apalagi mengganggu salihin, apakah hidup ataupun wafat. Cintailah para salihin yang hidup dan yang telah wafat, khususnya pemimpin para salihin Sayyidina Muhammad. Hati-hati dengan kelompok yang tidak ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah perbuatan iblis. Salah satu sifat iblis tidak mau memuliakan makhluk yang dimuliakan Allah. Sujud pada Nabi Adam tidak mau. Berapa makhluk dicipta dari tanah, mengapain aku sujud sama dia? Kalau sujud sama Allah mau iblis. Dari dulu puluhan ribu tahun dah sujud sama Allah. Sujud sama orang yang dimuliakan Allah enggak mau. Kita enggak disuruh sujud sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita diperintah oleh Allah untuk memuliakan Sayyidina Muhammad. Wajib memuliakan Rasul hingga Rasul bersabda, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali kamu meraskan suara di hadapan Rasulullah sebagaimana kau bisa meraskan suara satu sama lain. Akan kuhapus amal pahala kalian tanpa kalian sadari jika berani meraskan suara di hadapan Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang dua orang ke Madinatul Munawwarah masuk ke Masjidin Nabawi, maka di saat itu mereka mengeraskan suara, teriak-teriak di Masjid Nabi. Rasul berkata, "Minain antuma?" Waktu beliau menjadi khalifah. Kalian berdua dari mana? Kami dari Najd, datang dari jauh. Hati-hati kalau kalian penduduk Madinah sudah bercampur kalian. Tarfa'an aswatakuma fi hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berani angkat suara dekat dengan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kepada Rasul sudah wafat. Angkat suara di Masjid Nabawi, Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu. Imam Malik Ibn Anas bin Malik alaihi rahmatullah, gurunya Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Imam Malik ini tidak pernah pakai sandal. Kalau
sallallahu alaihi wasallam. Demi memuliakan Rasul tidak berani pakai sandal di masjid di Madinatul Munawwarah. Panasnya tidak terperikan. Hadirin hadirat, Imam Malik ini kalau baca hadis Rasul tidak boleh ada orang bersuara. Karena siapa yang mengeraskan suara atau bersuara di saat hadis Rasul dibaca sama dengan mengeraskan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, alhamdulillah kita di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirat, sebagian orang ini lagi ini akhir dari penyampaian saya banyak bertanya-tanya, sebagian kecil cuma perlu diperjelas. Habib Mumsir kok mobilnya ganti-ganti, cakep-cakep terus. Alhamdulillah. Saya tidak punya mobil, biar tahu ya. Saya tidak punya mobil dan saya tidak pernah berpikiran punya mobil. Mobil sudah lunas, bersih-bersih jalan sudah lunas, kreditnya, angsurannya. Kredit itu ada ajaran Islaminya, nanti saya sampaikan insyaallah kalau saya akan datang, supaya kalian kredit tidak kena riba. Caranya gimana? Malam Selasa depan saya sampaikan. Jadi di kredit dengan cara Islami. Lalu udah lunas dijual. Buat apa? Buat danai majelis dan perjuangan dakwah kita. Saya tidak punya mobil dan tidak pernah mau punya mobil. Kalau ada mobil punya majelis Rasulullah, ya tafadhol, silakan saja. Kalau saya wafat bukan waris keluarga saya. Kalau istri saya punya mobil boleh-boleh saja. Saya nggak punya mobil, nggak punya rumah. Rumah saya kontrak. Saya tidak mau punya rumah, tidak mau punya harta. Cukup sudah cinta kepada Sayyidina Muhammad. Mobil kok begitu? Ya tapi kan ada mobil orang lain lah yang pinjamkan. Tapi pakai dulu seminggu, 2 minggu berkah. Yang lagi menyiapkan dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sampai kalian jadi kebingungan kok jadi begini. Enggak, biar kalian tahu saja. Tapi kalian semoga makmur semua dalam rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya apa-apa, tapi para sahabat banyak yang luas. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan dan banyak lagi dilimpahi keluasan membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalian yang biasa bantu 500 rupiah, 1000 rupiah, dan mudah-mudahan 1-2 tahun bisa bantu mobil. Amin. Kita amin aja itu dia repot. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, maaf ya, sekedar penjelasan aja ya. Kita berdoa bersama semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita. Acara-acara kita sukses, hari-hari kita sukses, semua niat dan hajat kita dikabul oleh Allah SWT. Mari kita berdoa bersama semoga Allah limpahkan kemakmuran padaku dan kalian dunia dan akhirat. Wa qul jami'an ya Allah, 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 limpahi kami ketentraman, ketenangan, kesujukan, kesucian, kekuatan iman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asyik menyebut namamu, luas dalam limpahan anugerahmu, melewati hari-hari yang penuh kenikmatan, jauh dari musibah, melewati hari-hari yang penuh syukur, jauh dari kufur. Ya Allah, 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 ya
illallah.
رسول الله شرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى ملامين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتصلح بها القلوب وتنفرج بها الكروب وتنطلق بها العصور وتدين بها السعوب وعلى آله ومن إليه منسوب. اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر